Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Satria. Hari ini kita belajar mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan pada submateri karakteristik perencanaan produksi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang analisis, hari ini kita membahas tentang materi ini di pertemuan keempat. Adapun materi ini untuk siswa kelas 12 TKJ A, B, dan C, dan ini materi yang diambil dari LKS. Mari kita simak ya. Di dalam slide ini ada penjelasan tentang role mode produksi menjadi produk, di mana yang paling bawah itu ada aliran perencanaan dan yang paling atas juga aliran perencanaan. Di dalam aliran perencanaan ini ada suatu masukan bahan baku, yaitu dari suatu perencanaan, kemudian dialirkan bahan baku tersebut menjadi suatu aktivitas produksi, kemudian dialirkan lagi menjadi suatu bentuk produksi yang akan dipasarkan. Role mode ini masuk ke dalam kategori karakteristik ya. Yang perlu kamu ketahui, suatu keberhasilan usaha memiliki indikatornya. Berikut ini adalah contoh indikator keberhasilan suatu usaha yang ditutup dengan pendapatan suatu usaha yang menguntungkan atau sebaliknya rugi dalam suatu berusaha. Untuk yang pertama ada peningkatan modal, di mana ketika suatu usaha ditingkatkan modalnya, ditingkatkan kualitas biayanya, di mana jumlah produksi barang selanjutnya nanti akan bisa meningkat. Kemudian indikator keberhasilan yang lainnya adalah jumlah pelanggan pasti akan meningkat pula, dan juga akan menambah perluasan pemasaran. Kemudian ditutup dengan apa? Ditutup dengan pendapatan usaha yang melimpah. Indikator keberhasilan suatu usaha itu bisa dilihat dari step-step yang ada pada slide ini ya. Perlu kamu ketahui, pada slide ini akan dijelaskan tentang aspek-aspek perencanaan produksi. Aspek utama dalam perencanaan produksi masal adalah satu, aspek penentuan dalam pemilihan produk atau barang yang akan diproduksi. Kedua, aspek dari jumlah barang atau produk. Yang tiga, aspek kombinasi dari barang atau produk. Kemudian dalam suatu karakteristik berikut ini ada dua pilihan pendekatan strategi inovasi, yaitu teknologi pas dan market pull, di mana ada dua pendekatan strategi inovasi ini yang saling bertolak belakang. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan teknologi push? Teknologi push adalah inovasi yang diawali oleh tim riset perusahaan. Mereka memiliki kapasitas pengetahuan yang banyak, namun hasil produknya belum tentu dibutuhkan pasar. Dan sebaliknya, untuk market pull adalah inovasi yang diawali dari kebutuhan pasar. Masalahnya, belum tentu perusahaan punya kapasitas untuk memproduksinya. Untuk kedua pendekatan strategi ini yang perlu kamu ketahui, sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Sebenarnya untuk materi ini ada di LKS, nanti kamu bisa buka LKS pada halaman 19 untuk materi tentang teknologi push dan juga market pull. Kemudian pada aspek-aspek perencanaan produksi ada juga yang mempengaruhi adalah aspek volume produk. Aspek volume produk adalah aspek yang berhubungan dengan jumlah. Jumlah apa? Jumlah produk yang akan dihasilkan atau diproduksi. Umumnya dikenal dua cara atau teknik yang menentukan jumlah produksi yang akan diproduksi, yaitu teknik non-statistika atau teknik tentang pertimbangan. Yang kedua, teknik statistika atau teknik analisis kuantitatif. Kemudian pada slide ini dijelaskan langkah-langkah perencanaan produksi. Ada 4 tahap atau 4 langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah routing atau penyusunan alur. Routing yaitu
tahap menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi ya, itu yang dinamakan routing atau penyusunan alur. Kemudian scheduling atau penjadwalan, yaitu tahap menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi sebagai salah satu dari keseluruhan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga adalah penugasan atau dispatching. Dispatching yaitu tahap menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melakukan kegiatan proses produksi sesuai dengan routing dan scheduling. Jadi ini saling berkaitan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu follow up atau peninjauan ulang, yaitu tahap menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mengordinasi seluruh perencanaan kegiatan proses suatu produksi. Jadi, keempat langkah perencanaan produksi ini sangat berpengaruh kepada pengendalian produksi atau pengendalian barang. Kemudian pada slide ini dijelaskan faktor yang harus dipertimbangkan dalam skala produksi. Yang pertama adalah jenis proses produksi. Di poin A ada job order. Jika perusahaan menggunakan proses produksi atas dasar pesanan, maka baik spesifikasi maupun jumlah kuantitas produk didasarkan atas pesanan yang masuk sesuai dengan permintaan dari pihak pemesan. Kemudian poin B ada produksi massal. Jika perusahaan menggunakan proses produksi massal, maka baik jenis maupun jumlah produksi tidak didasarkan atas pesanan, melainkan atas keputusan perusahaan. Kemudian dalam proses produksi massal ini memiliki ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, produksi dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, tujuan produksi adalah untuk menguasai pasar. Yang ketiga, produk akan dijual di pasar bebas atau free market. Yang keempat, varian atau variasi produk kecil. Yang kelima, harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu atau sering dikenal lead time. Kemudian jenis dan mutu suatu produk yang akan diproduksi. Perusahaan perlu mempertimbangkan jenis dan mutu produk yang akan diproduksi sebagai berikut. Yang pertama, sifat produk. Apakah termasuk barang habis pakai atau barang tahan lama? Yang kedua, kegunaan produk. Apakah termasuk barang konsumsi atau barang produksi? Yang ketiga, pembiayaan. Apakah produk tersebut tergantung pada biaya satuan atau biaya total? Yang keempat, permintaan. Apakah produk diproduksi atas permintaan musiman atau rutin? Pada slide ini atau slide terakhir akan dijelaskan yaitu tentang pola atau kebijakan produksi oleh suatu perusahaan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah konstan, kedua bergelombang, yang ketiga adalah moderat. Perlu kamu ketahui, pola produksi konstan adalah distribusi produk dari tahunan ke bulanan yang relatif sama besaran atau konstan dalam setiap bulannya. Dengan pola seperti ini, maka akan terdapat atau terjadi persediaan. Dengan adanya persediaan, maka kekurangan dan kelebihan penjualan akan diseimbangkan oleh kelebihan dan kekurangan persediaan yang dimiliki. Contoh, jumlah suatu produksi laptop setiap bulan sebanyak 1.500. Pada bulan Juni terjual sebanyak 1.350. Berarti perusahaan memiliki persediaan sebanyak 150 unit laptop. Bulan Juli perusahaan mampu menjual sebanyak 1.600. Padahal perusahaan hanya memproduksi sebanyak 1.500. Maka kekurangan barang produksi ditutupi atau diseimbangkan oleh persediaan pada bulan selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan produksi konstan. Kemudian untuk yang kedua, bergelombang. Bergelombang maksudnya distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dari bulan ke bulan yang tidak sama besarnya, tergantung dari permintaan pasar. Misal di bulan ini yang minta banyak, maka dibuat banyak produksinya. Misal di bulan ini yang permintaan sedikit, maka produksi barang pun akan dibuat sedikit.
Seperti itu untuk penjelasan pola bergelombang. Kemudian untuk pola produksi moderat adalah distribusi produk tahunan bulanan dengan jumlah produksi dan persediaan yang berubah-ubah tergantung naik turunnya penjualan. Jadi hampir sama dengan produksi gelombang ya. Demikian penjelasan dari Bapak untuk dapat dipahami. Kemudian kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.